Selamat pagi Jemaat Every Nation Makassar, selamat datang kembali dalam ibadah online. Dan kami mau menyambut setiap orang yang pertama kali beribadah bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Saya mau mengundang kita semua untuk datang menyembah Allah dengan segenap hati kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amen. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih setia Engkau dalam hidup kami. Karena begitu besar pengorbanan Engkau bagi kami Tuhan. Dan kami mau percaya hanya kepada Engkau. Mau berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kami hanya mau percaya kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah kami, kekuatan kami, pertolongan kami. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang membebaskan kami dari belenggu dosa kami. Engkau yang membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan segala kemuliaan.
Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan untuk terima segala kemuliaan. Tidak ada yang seperti Engkau, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang awal dan yang akhir. Hanya Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian bagi Engkau. Biar setiap orang bisa merasakan Engkau saat ini. Melihat Engkau. Yang duduk di atas tahta. Memerintah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita percaya Immanuel, Tuhan senantiasa bersama dengan kita untuk satu tujuan, kemuliaan hanya bagi Dia. Kita bersyukur kita tetap di dalam kekuatan kasih karunia-Nya dalam satu kesatuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita sama-sama belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, hikmat dan kuasa hanya bagi kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang Kau telah nyatakan karena kasih-Mu yang besar, supaya hidup kami seterus dan selamanya di dalam kekuatan kasih-Mu. Hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hidup untuk berbakti bagi kemuliaan Engkau saja. Hidup untuk memberkati nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berfirmanlah saat ini, tahirkan, kuduskanlah firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa di dalam hidup kami, nyata di dalam kehidupan kami, pikiran, perasaan, perbuatan, semuanya ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Engkaulah yang menetapkan langkah hidup kami. Engkaulah ya Tuhan, yang berfirman dan firman-Mu yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur pada Engkau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tetap di dalam tema Church Illustrated. Dan kita dengan topik mempelai Kristus. Dan firman Tuhan, pokok firman Tuhan terambil di Efesus 3 ayat 14 sampai 21 dan Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama membacanya. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa yang telah sama-sama kita baca, kita melihat dengan seksama pengurapan Tuhan dari apa yang telah dituliskan Paulus. Dia menuliskan, kita paham bersama, masih di dalam penjara di Roma, dan bersama Tikhikus mengedarkan surat ini kepada seluruh jemaat. Dan apa yang dia tuliskan di Efesus 3 tadi yang telah kita baca adalah doanya kepada jemaat supaya jangan ada satupun yang tawar hati dan seterusnya, yang lemah, tapi selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan yang dalam. Bagaimana Allah sungguh mengasihi, milik kepunyaannya, milik kepunyaan Allah sendiri, jemaat itu. Dan kita sudah paham juga dengan baik, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Yesus Kristus adalah kepalanya. Yesuslah yang berdasarkan kasih Allah Bapa sendiri menyelamatkan justru waktu kita masih dalam kuasa dosa, kegelapan. Tidak ada satupun daya upaya kita manusia untuk bisa keluar dari sana. Tapi hanya kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang besar untuk kita semuanya, dilimpahkan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dan sekarang kita hidup tidak lagi di dalam dosa, tetapi dipilihnya kita, dipanggilnya kita keluar dari sana untuk masuk ke tempatnya, kepada terangnya yang ajaib, mengubahkan hidup kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan mendidik kita di dalam kekuatan kasih karunia-Nya, menguduskan hidup kita. Dan mari kita lihat doa Paulus ini kepada seluruh jemaat yang tertulis tadi, menyatakan dari ayat yang sebelumnya bahwa Allah Bapa yang menghendakinya melalui Yesus Kristus. Dan sekarang oleh tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus menghantarkan jemaat, membawa jemaat, memelihara, melindungi jemaat itu untuk kemuliaan-Nya, untuk sampai kepada kekekalan. Itulah milik kepunyaan Tuhan. Dan dia berdoa, dia sujud kepada Bapa. Dia menuliskan tentang doa ini. Bagaimana dengan sungguh-sungguh Paulus berdoa kepada Bapa di surga. Itu ada sikapnya yang teguh, sikap fisiknya, berdoa kepada Bapa. Karena dia menyadari dengan sungguh bahwa Yahudi dan yang non-Yahudi ini, itulah rahasia yang dibukakan. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Generasi demi generasi, setiap keturunan demi keturunan, setiap bangsa, setiap etnis, semuanya Tuhan selamatkan. Ini dia, bahwa segala turun di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, supaya segala satunya adalah menunjukkan
kuasa pemerintahan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan bagi kita melihat, kita menyaksikan, kita mengalami kebaikan Tuhan itu. Apa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah keteguhan yang didoakan dari Paulus. Dan karena itu dia katakan, aku berdoa yang pertama, aku berdoa supaya ia menurut Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan penguatan dan peneguhan kepada jemaat melalui Roh Kudus di dalam batin kita. Batin menunjukkan adalah hati kita. Hati yang baru, roh yang baru. Itulah manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus yang telah ditebusnya. Sehingga hidup kita tidak lagi menurut daging, tapi menurut roh. Dan inilah dimohonkan dengan sangat pada Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat. Sehingga, mari kita akan tetap ingat, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Gereja akan selalu diawali dengan panggilan dan pilihan Tuhan kepada masing-masing kita. Seperti Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk melakukan kehendak Bapa, kasih Bapa, yaitu memanggil kita keluar dari kegelapan, memimpin kita, menuntun kita. Diselesaikannya ya dengan sempurna. Dan kita tahu pengorbanannya bukan lagi darah binatang, tapi dia sendiri. Itulah yang berkenan kepada Bapa di dunia ini. Dan kasih karunia-Nya Tuhan itu membuat ada iman di dalam diri kita. Kita telah belajar bersama. Iman menyelamatkan kita. Iman akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kebenaran yang berkuasa di dalam diri kita. Itulah yang menguduskan hidup kita. Siapakah yang mengerjakannya ini semuanya? Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang oleh tuntunan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan, mengingatkan firman Tuhan itu, mentahirkan hati kita, menguduskan hati kita. Firman yang berkuasa, Roh yang berkuasa, menuntun, memulihkan, mengubahkan pikiran perasaan kita. Seperti Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus hidup. Mengingatkan kita pada seluruh kebenaran. Dan menetapkan langkah kita berdasarkan iman. Tuhanlah yang menetapkan langkah kita. Karena iman dia berkenan. Dan kalau kita ingat, kita sudah baca sebelumnya. Tapi mari kita baca sekali lagi di Matius 16, 15, dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Kepada murid-murid Yesus yang telah dipilih dan dipanggilnya. Dia katakan kepada muridnya tersendiri, tetapi apa katamu, siapakah aku ini?
Banyak orang bisa melihat, menyaksikan. Banyak orang yang bisa belajar tentang hal-hal yang akan datang di dalam kitab Taurat bahkan. Tapi inilah keteguhan, kesaksian yang kokoh. Sempurnakah murid-muridnya? Yesus menyempurnakan. Demikian pula dengan kita. Tapi inilah kesaksian di ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti berasal dari Bapa. Anak Allah yang hidup, berarti inilah keluarga Allah. Tidak ada anak. Pasti kita paham. Itu satu dengan Bapa. Dia telah datang untuk menghimpun kita semua, mengambil milik kepunyaannya. Gereja Allah milik kepunyaan Tuhan. Dan dia hitung satu persatu. Domba kepunyaan tidak akan pernah hilang. Dia hitung dengan pasti. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukankah itu suatu peneguhan? Bukan itu suatu konfirmasi? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan kita. Bukan karena pelayanan atau apapun juga. Bukan. Tetapi Bapa yang di sorga itu. Dan kita lihat, dan aku pun berkata kepadamu. Jadi iman individual itu. Jadi panggil, ditentukan oleh Tuhan sendiri. Di dalam Yesus Kristus. Dan inilah Yesus mengatakan kepada muridnya, kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Masing-masing kita adalah batu yang hidup, dasarnya kokoh. Iya, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Dan dia katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Adalah batu yang hidup, itulah tempat. Tempat di mana Tuhan berada. Tempat yang kudus di dunia ini. Ya, di dunia ini. Itulah gereja, itulah jemaat Tuhan. Dan apa yang dikatakan? Kekal. Dunia dengan segala isinya akan berakhir. Dosa menuju kepada kebinasaan. Tetapi jemaat Tuhan, keteguhannya adalah alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu bahkan ada kuasa, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berbicara gereja tentang power, tentang kuasa. Ada pernyataan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami. Oleh karena kasih karunia Tuhan, itu kesaksian yang kokoh. Apa yang telah Tuhan tetapkan, firman yang bekerja, kita lakukan, itulah powernya. Bukan hal yang dibuat oleh manusia. Tidak. Dan power itu adalah kunci kerajaan surga. Karena itu tadi Paulus berdoa. Rahasia kemuliaan Tuhan bagi semua bangsa. Tidak lagi hanya orang Yahudi saja. Tapi non-Yahudi pun semuanya mendengarkan Injil kerajaan surga. Kabar baik, keselamatan telah datang. Dan ada perkataan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarnya bukan mendengar manusia, bukan karena manusia, bukan oleh manusia.
tetapi Yesus Kristus Tuhan oleh karena kehendak Bapa. Nah, setiap yang menerimanya, kata menerima itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, iman. Iman. Tapi iman bisa. Kenapa? Kasih karunia. Iman menyelamatkan. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan di dalam ketetapan perjalanan kehidupan, terjadilah pengudusan. Jadilah kuasa Tuhan. Bukan hanya sakramen saja bahwa kita bertobat, dibaptis, dan dipenuhi dengan Roh Kudus awal. Pada waktu kita bertobat itu. Tapi mari kita lihat, itulah dasar yang kokoh, iman. Dan kemudian seterusnya selamanya berjalan di dalam iman. Apa yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Kenapa? Bukan kita, tapi kita bersatu. Mari kita ingat senantiasa. Bersatu dengan Yesus Kristus. Itulah kuasanya. Dibaptis di dalam kematian. Manusia lama kita dibaptis. Hilang kuasanya. Dan apa yang kemudian kita keluar adalah menunjukkan kebangkitan bersama Kristus dari orang mati. Karena itu ingatlah apa yang tadi telah didoakan juga tentang di dalam batin hal yang rohani, yang dalam. Kenapa kita lakukan? Berdasarkan apakah kita lakukan? Semuanya kasih karunia, semuanya kuasa roh. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita adalah mengingat perbuatan Tuhan itu. Melihat dengan nyata. Itulah kuasanya. Kesaksian yang kokoh. Pernyataan yang kokoh. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita punya kekuatan. Dan itu memuliakan Tuhan. Mari kita hargai. Hormati. Sujud kepada Allah. Bapa. Sungguh. Kasihnya yang besar. Sehingga kita bernilai di hadapan Dia untuk maksud tujuan hanya bagi kemuliaan Tuhan, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi roh, jiwa, tubuh kita sekarang ini terus dan selama dipelihara untuk maksud kemuliaan Tuhan. Nah, hal berikutnya di ayat yang ke-18. Inilah doa Paulus juga. Yang kedua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Jelas. Kesatuan. Jelas. Persekutuan. Antara batu-batu yang hidup. Terikat satu sama lain. Bukan oleh manusia, bukan untuk manusia, bukan untuk kecocokan atau hal-hal apa. Tidak. Tapi kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, ikatan damai sejahtera itu. Karena Kristus. Dan Paulus berdoa. Segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sering kita membacanya atau mendengar. Tapi marilah Tuhan memulihkan kita hanya karena kasih-Nya. Jadi yang kedua, Tuhan sepenuhnya. Mari kita yakinkan dengan iman kita. Tuhan sepenuhnya memampukan kita untuk memahami dan mengenal kasih Kristus. Apa yang tidak mungkin, sekarang dimungkinkannya untuk mengenal kasih itu. Iya,
Di mana jemaat Tuhan? Di mana? Di gereja Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah Dia kepala itu atas tubuhnya? Bukankah Dia membawa kita keluar untuk masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan sorga? Ada kehidupan yang baru, ada budaya yang baru, ada kehidupan bersama yang baru, sukacita. Dan banyak orang akan menjadi berkat dari gereja untuk memberkati. Iya, karena Tuhan mau. Supaya jangan ada yang binasa. Dan kita lihat, kalau kita membaca itu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Khotbah yang terkenal, penginjil yang terkenal dari Inggris, John Stott, mengatakan, kasih Kristus demikian lebar, sehingga meliputi semua etnis manusia. Demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan. Demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa. Demikian tinggi sehingga meninggikannya ke surga. Mari kita lihat. Melampaui segala akal pikiran manusia. Melampaui akademik kita. Pengetahuan atau apa saja. Tetapi justru Dia membawa kita untuk memahami apa kita lihat batas. Tidak. Kasih setia Tuhan jauh. Kadang kita merasa ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, ada pencobaan bahkan. Apakah Tuhan bersama dengan kita atau bagaimana? Tidak. Dia akan tetap kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dia akan terus menuntun kita untuk memahami tentang kasih Tuhan itu. Dan dia katakan di doanya Paulus itu juga di ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Melampaui segala, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi memuliakan Tuhan. Apa yang telah dikuduskan hidup kita. Karena iman. Diperhitungkan kebenaran. Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Menuntun hidup kita. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kehidupan yang kekal adalah mengenal Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan. Bersama-sama kita. Tidak ada perbedaan. Tidak ada. Tetapi yang adalah Dia mengumpulkan, menyatukan kita. Dan memang melalui kuasa Roh Kudus diberikannya hal-hal yang spesifik juga. Ada karunia masing-masing kita untuk saling memperlengkapi. Ada otoritas kita, ada gembala kita, pemimpin kita. Untuk kita terdidik di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Tuhan memakai hamba-hambanya untuk itu. Tapi bukan manusianya. Bukan karena manusia. Bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi itulah kasih Tuhan. Untuk mengubahkan hidup itu. Apa itu? Menguduskan hidup kita. Kalau menguduskan hidup kita berarti apa? Jelas. Itulah bukti iman. Jelas. Power, kuasa. Firman Tuhan yang bekerja. Jelas. Pemulihan. Akal budi kita. Dan jelas. Ada yang tertanam jauh di dalam batin kita.
itulah kesaksian yang kokoh seumur hidup kita di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan hal yang ketiga kita lihat doa dari Paulus bahwa Tuhanlah dia mohonkan, Tuhanlah yang mengisi sehingga dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Kristus adalah kepenuhan Allah yang sejati. Dia tidak mau dalam perjalanannya. Kita juga tidak mau di dalam perjalanan kita di dunia ini. Ada yang tertinggal, ada yang tersesat, ada yang kembali kepada hal-hal yang lama, yang lampau. Tidak. Kita miliknya Tuhan dan kita mengenal jalan Tuhan. Kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu kita bertobat. Kita tahu kita telah melanggar apa yang dikehendakinya. Kita tahu di dalam doa dan permohonan kita, doa orang benar besar kuasanya. Dia mendengarkan seruan kita. Dia memenuhi bahkan kebutuhan kita. Bersama-sama. Ada kehidupan jemaat yang bersama. Kita sedang mendengarkan dengan baik. Kita lihat kenyataannya. Kisah para rasul juga disebutkan. Real? Yes, real. Ini bukan sesuatu yang organisatorik. Tidak. Yang dibuat oleh manusia atau budaya manusia. Tidak. Tetapi Injil Kerajaan Allah. Itulah yang berkuasa dalam kehidupan kita bersama-sama. Makanya dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang real, yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Betapa pentingnya hidup kita bagi saudara kita yang lain. Ikatan ini. Betapa penting pengurusan ini. Betapa penting satu sama lain. Keluarga satu sama lain. Dalam gereja, dalam jemaat. Untuk memberkati banyak orang. Sebab banyak orang akan datang. Ada kunci kerajaan surga menyatakan Injil. Kerajaan surga. Akan bilang kepadamu. Berikan kunci untuk menyatakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan ajarlah apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Masing-masing kita punya karunia. Masing-masing kita diberikan value, nilai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Dan lihatlah, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan mari juga kita tekankan mengenai mempelai Kristus ini. Bagaimana Yesus mempersiapkan jemaatnya yang seperti pengantin wanita. Pengantin wanita. Dan kalau kita lihat di Efesus, bicara tadi tentang mempelai itu, kita langsung di ayat 31 sampai 32. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan, yang Paulus maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini. Dan mari kita ingat. Prinsip di dalam gereja adalah pengudusan. Pengudusan. Dia katakan rahasia ini besar. Iya. Rahasia kemuliaan Tuhan. Nah, itu kepada
gereja. Yang dia maksud keselamatan yang kekal. Prosesnya bagaimana? Di dalam jemaat, di dalam gereja. Yang tadi terikat satu sama lain. Bukan oleh manusia untuk manusia. Bukan keinginan manusia. Tetapi oleh kehendak Bapa melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita baca di Efesus, di ayat sebelumnya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, untuk menguduskannya dengan air oleh karena firman Tuhan. Dia melakukannya bagaimana? Dia lebih dahulu berkorban untuk kita. Karena memang tubuhnya itu, korbannya itulah hanya Yesus Kristus yang berkenan kepada Bapa. Hanya dalam Yesus Kristus lah. Itulah yang menjadi kehendak Bapa. Dan hanya melalui Yesus Kristus lah sehingga jemaat ini bisa selamat. Sehingga jemaat ini bisa dibenarkan. Sehingga jemaat ini kemudian dalam proses terus-menerus dikuduskan melalui pengudusan firman dan roh. Karena itu jangan sedikit pun kita tawar hati atau berbalik atau melihat hal di luar di tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama saling menguatkan, saling menolong, saling membasuh satu sama lain, saling mendoakan. Sebab Dialah Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita supaya kita menjadi berkat, untuk menguduskan kita supaya demikian menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah kesatuan. Supaya apa? Bapak Ibu sekalian, di mana dia berada, kita pun berada. Itulah tempat, itulah rumah Tuhan, itulah baitnya yang kudus. Itulah tempat kita hidup, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan karena iman, karena kebenaran, karena pengudusan. Bersama-sama dengan satu hati, satu suara, iman, satu pengharapan, satu baptisan, seluruhnya karena Tuhan. Itu yang memuji, memuliakan Dia. Haleluya. Tuhan menguduskan gambaran seperti mempelai wanita. Dan Dia bahagia melihat. Karena itu pekerjaannya sendiri bagi kita. Dan hidup kita hanya bagi Dia seterus dan selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kau menguduskan hidup kami, supaya hidup kau di dalam Engkau saja. Hidup yang berkenan bagi kemuliaan Kau, untuk mengerjakan kehendak Engkau ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memilih hidup kami.
dengan panggilan-Mu yang kudus. Supaya kami keluar, karena memang setiap orang, jemaat, milik kepunyaan Kau. Dan Kau datang ya Tuhan, Yesus Kristus, untuk menyatakan, memberikan, untuk memenuhi kasih itu. Supaya jangan ada satupun yang sia-sia lagi. Dan pengurusan ya Tuhan adalah proses mengubahkan hidup kami, karakter kami, pembaruan akal budi, perkataan, perbuatan untuk menjadi berkat, untuk mencari sukacita bagi banyak orang ya Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan ini yang dalam ya Tuhan, kuasa firman, kuasa roh yang bekerja itu. Supaya Tuhan, terpujilah anugerah, supaya terpujilah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kehidupan yang hanya berbakti kepada Engkau saja, hidup yang mengasihi Engkau, hidup yang taat dan setia. Engkau lah Raja di atas segala raja, Engkau lah yang memerintah atas segala sesuatunya. Biarlah Kau menilik setiap hati kami. Dan satukanlah kami ya Tuhan. Satukanlah kami. Ada kuasa-Mu bekerja. Ada visi, misi yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Untuk bergerak. Ada kasih karunia dan karunia yang spesifik bagi masing-masing kami. Untuk menyatakan kemuliaan Engkau saja. Dan ada kebangunan. Ada kebangkitan ya Tuhan. Ada pemulihan. Ada kuasa penyembuhan. Semuanya menyatakan kemuliaan Kau. Seterusnya sampai pada kekekalan ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan, kekuatan dan mazmur kami. Kami berdoa, bersyukur hanya kepada Engkau saja. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita. Persembahan perpuluhan, janji iman, persembahan khusus, ataupun persembahan untuk sosial. Dan kita percaya apa yang kita berikan keluar dari hati kita yang tulus, yang mengasihi. Kita percaya berkat Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk membawa persembahan kami. Akhirkanlah hati kami, kuduskanlah hati kami ya Tuhan. Kami membawa dengan tulus hati. Dan berkatilah setiap tangan yang memberi, kuasa-Mu bekerja. Damai sejahtera sukacita senantiasa menyertai ya Tuhan. Terpuji anugerah-Mu, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Oh
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah anugerah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.